wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Rupaya sebagai guru PAI di SMP Pesantren Ciwaringin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301120037 pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Pesantren Ciwaringin di kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita belajar, ya, coba ibu mau melihat dulu kalian sudah rapi belum bajunya? Coba berdiri dulu. Bajunya sudah rapi belum? Sudah rapi? Yang sudah rapi duduk kembali. Ya, duduk kembali. Hari ini sudah dipikirkan anak-anak? Di sekeliling kita masih ada sampah? Tidak. Alhamdulillah. Nah, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk KM dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menumbuhkan nasionalisme kita kepada negara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Hari ini nama semua nama-aku? Nama absen dulu ya. Abdul Hamid ada. Alisa Seli. Berapa semua hari ini ya? Ya. Alhamdulillah tidak ada yang izin ataupun alfa. Ya. Yuk, supaya kita semangat belajarnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semangat? Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Kita bisa dikaitkan dengan materi yang minggu kemarin. Mas ingat minggu kemarin itu apa materinya?
Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik. Nama-nama baik bagi Allah. Bagi Allah. Bagus. Apa saja nama-nama Asmaul Husna tersebut yang sudah kalian pelajari? Ya. Al-Alif, Al-Wabir, As-Samad, Al-Basir. Iya, bagus. Nah, di sini kita bisa dikaitkan ya antara pelajaran yang minggu kemarin, materi yang minggu kemarin dengan materi hari ini, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, karena Asmaul Husna itu masuk ke dalam zikir. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya sampai 99 itu bisa termasuk ke dalam zikir. Itu biasanya dilakukan ketika sudah sholat. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, nih, pembelajaran inquiry. Ya, pembelajaran inquiry kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, kalian setiap waktu melaksanakan sholat? Ya. Iya. Ada berapa sehari semalam itu sholat itu? Ada berapa waktu? 5 waktu. Apa saja? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Terus kemudian ketika kita sesudah sholat 5 waktu kalian berzikir? Berzikir apa yang kalian zikirkan biasanya? Astagfirullah. Kemudian la ilaha illallah dan lain sebagainya. Nah, perhatikan nih, ada video pembelajaran. Silakan perhatikan dan amati, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Allahu Akbar. Hari ini kita belajar lagi dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum mulai materi, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di sini akan membahas bab 3 mengenai menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Pengertian sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Seperti pada surat yang artinya, bacalah kitab yang telah diwajibkan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat berdasarkan hukum yang sangat jelas dibagi dua, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Dan relatif sholat fardu yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain itu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau dilakukan. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan telah melakukan atau sah, meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau satu orang. Jika tidak, maka menimbulkan dosa. Selanjutnya adalah sholat sunnah. Di sini sholat sunnah juga dibagi dua. Yang pertama, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang merupakan sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu sunnah wajib mutlak. Sunnah wajib mutlak, sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan kadang tidak dikerjakan. Hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan, mencegah perbuatan munkar, mendisiplinkan diri, meninggikan derajat, membersihkan dosa, mendekatkan diri kita kepada Allah, mendatangkan ketenangan hati, mendapatkan pertolongan Allah, menjaga agama, mendapat kelapangan rezeki dan masuk surga. Pembahasan berikutnya adalah mengenal zikir.
Pengertian zikir secara lugawi atau bahasa berasal dari kata zakaro yazkur atau zikr ataupun zikir yang berarti mengingat dan menyebut. Secara terminologi atau istilah merupakan upaya untuk mengingat dan melihat kebesaran Allah baik dengan ucapan hati maupun lisan. Dalam keterangan zikir ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jenis-jenis zikir yang pertama adalah zikir di lisan dengan hati. Ini adalah berzikir hanya dengan mengucapkan kata-kata zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah. Kemudian zikir dari qalbi dengan hati. Zikir dari sini adalah mengingat Allah dengan hati tanpa mengucapkan lafaz apapun. Kemudian ketiga, zikir dari lisan qalbi dengan lisan dan hati. Ini adalah zikir yang paling utama karena menggabungkan keduanya, yaitu dengan lisan dan hati. Cara agar kita istiqomah dalam sholat dan zikir. Yang pertama, memperbaiki diri. Yang kedua, memahami makna ibadah. Yang ketiga, membuat jadwal rutin untuk beribadah. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang kelima, memperbanyak doa menahan kegiatan hati. Yang keenam, membaca dan menemui Al-Quran sebagai penawar hati. Oke, itu ya materi kita hari ini. Kalian sudah melihat video yang Ibu tampilkan di sini? Sudah paham semua? Paham ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Nanti di sini ya, materi yang tadi kalian sudah ditonton, sudah dilihat, sudah dicermati, kalian ditulis. Kemudian kita di sini membuat poster ya, membuat poster yang untuk alat-alatnya sudah digawa semuanya. Sudah digawa. Kelompok satu, kemudian kelompok 2, dan ini kelompok 3. Ya, ini kelompok 3. Gimana? Semuanya kerja semua ya, supaya paham ya. Jangan ada yang tidak ikut mengerjakan, karena ini adalah kerja kelompok. Ya, kalau kerja kelompok itu mengerjakannya berkelompok bersama-sama. Kelompok 1 paham? Sudah sampai mana?
Sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo, waktunya sudah habis. Nah, sekarang kalian nanti maju ke depan ya, masing-masing kelompok. Siap semuanya? Ya, coba maju ke depan dulu semuanya. Tepuk semangat. Alhamdulillah kalian masih tetap semangat. Sekarang coba maju ke depan. Kelompok mana dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 1 dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pengertian sholat. Pengertian sholat menurut bahasa, sholat adalah doa atau meminta kebaikan. Menurut istilah adalah semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan dari mulai takbir dan diakhir dengan salam. Dalil sholat. Dari sholat terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Al-Ankabut ayat 45. Sholat merupakan ibadah yang
yang sangat penting dalam Islam karena merupakan rukun Islam yang kedua. Setelah mengucapkan syahadat, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sehari semalam lima waktu. Perintah sholat 5 waktu terjadi saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Bertemu dengan Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sampai saat ini dan sampai akhir zaman, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat dan mendapatkan cahaya petunjuk keselamatan pada akhir kiamat. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa manfaat dari sholat? Yang pertama, membuat kita dekat dengan Allah. Yang kedua, hati kita merasa tenang. Dan yang ketiga, iman kita akan lebih kuat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kelompok 3. Silakan maju ke depan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu adalah pengertian zikir menurut bahasa dan istilah. Arti zikir menurut bahasa adalah berasal dari kata zakara, dulu yang berarti mengingat dan menyebut. Arti menurut istilah adalah merupakan upaya untuk mengingat dan menyebut kebesaran Allah SWT baik dengan ungkapan hati maupun lisan. Yang kedua dari zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jenis-jenis zikir. Yang pertama, zikir dari lisan. Zikir yang dilakukan dengan ucapan lisan sering dengan suara yang jelas. Contoh membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir atau tahlil dengan suara. Yang kedua, zikir kafi, hati. Zikir yang dilakukan secara diam-diam hanya di dalam hati tanpa suara. Contoh merasakan kehadiran Allah di setiap waktu dan tempat tanpa mengucapkan suara lisan. Yang ketiga, zikir hakiki. Zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa raga baik lahiriah maupun batiniah. Ini berarti tidak hanya mengingat Allah dengan lisan dan hati, tapi juga dengan memelihara segala perbuatan dari larangan Allah dan mengerjakan perintahnya. Yang keempat, cara agar istiqomah dalam sholat dan zikir. Memperbaiki niat, memahami makna ibadah, membuat jadwal rutin, bergaul dengan orang-orang soleh dan solehah, memperbanyak doa, memohon keteguhan hati, membaca dan merenungi Al-Quran sebagai penawar hati. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 ya, atas presentasinya ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi tersebut. Baik, kalian sudah selesai ya. Tadi presentasi tersebut ada yang tentang pengertian sholat ya menurut bahasa dan istilah, kemudian dalil-dalilnya, dan kemudian ini kelompok 2 tentang hikmah dan yang lainnya. Terus kelompok 3 pengertian zikir dan pengertian zikir menurut bahasa dan istilah ya, dan jenis-jenis dari zikir tersebut. Kemudian coba Ibu akan menyimpulkan dari materi hari ini ya. Materi hari ini itu adalah tentang sholat dan zikir. Sholat itu adalah tiangnya agama ya. Sholat, pengertian dari sholat menurut bahasa itu apa tadi? Yaitu doa. Kalau menurut istilah apa?
sesuatu perbuatan yang dilakukan dari mulai takbir sampai salam. Kemudian sholat itu awalnya jumlahnya 50 kali. Ya, coba bayangkan kalau seandainya kalian melaksanakan sholat 50 kali. Ya. Terus kemudian yang 50 kali tersebut akhirnya diganti oleh Allah menjadi 5 kali. Ya, bagaimana awalnya ketika itu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj kemudian mendapatkan keringanan dalam sholat tersebut. Ya, yang tadinya 50 kali menjadi 5 kali. 5 waktu dalam satu hari satu malam itu sholat 5 waktu, yaitu sholat apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, terus kemudian tentang zikir. Zikir itu adalah apa arti zikir menurut bahasa? Berasal dari kata zakaro yang artinya mengingat, ya, dan menyebut. Ya, kalian setiap hari melakukan zikir? Iya. Setiap waktu melaksanakan zikirnya ketika sesudah sholat? Iya. Bagaimana bunyi zikir itu? Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Ya. Ketika kita pengen hatinya tenang, ya, ketika kita pengen jiwanya tenang, maka kita harus ingat kepada Allah, yaitu berzikir. Terus kemudian kita melakukan ibadah kepada Allah, yaitu dengan cara sholat. Ya, baik. Kalian sudah paham semua? Paham. Ya. Terima kasih kalau kalian sudah paham, dan kepada anak-anakku sekalian yang tadi sudah maju ke depan, Ibu senang, Ibu bangga kalian bisa memaparkan di depan di depan teman-teman kalian. Ya, dengan baik, dengan kompak, ya, dari hasil kalian sendiri. Bagaimana belajar hari ini? Enak. Belajar hari ini? Apa tadi menjelaskan tentang apa? Sholat dan zikir. Itu semuanya kita lakukan setiap hari. Ya, setiap hari, setiap waktu. Baik, cukup sekian ya pertemuan kali ini. Nanti minggu depan itu kita akan menjelaskan materi tentang mengagungkan Allah dengan tunduk kepada perintahnya. Nah, yaitu tentang sujud, ada sujud syahri, ada sujud syukur, dan ada sujud tilawah. Ya, materi sudah selesai semuanya ya. Kalian sudah paham? Baik, kita pulang. Sebelum pulang disiapkan dulu, jangan sampai ada yang tertinggal alat tulisnya. Ya, diberesin. Oke, sudah? Silakan KM disiapkan. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.